Selanjutnya kita masuk ke present value sekarang. Jadi berapa nanti harus kita bayar dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Ya. Misalnya contohnya ini. Jadi kita membuat deposito ya dan menginginkan hasil 10%. Nah yang kita harapkan selama 1 tahun nilai deposito kita menjadi 1.000. Gitu. Nah, berapa yang harus kita simpan saat ini, sekarang ini? Nah, ini makanya disebut nilai sekarang ya. Untuk memperoleh nanti setahun yang akan datang sebesar 1.000. Nilainya di atas apa di bawah 1.000? Di bawah, Pak. Di bawah 1.000 ya. Kalau di atas 1.000 ngapain gitu ya. Kita kan ingin ada keuntungan gitu ya. Kita nyimpan di bawah 1.000 tapi nanti dapatnya 1.000. Nah, ini kita hitung 1.000 dibagi 1 plus I pangkat N ya. N-nya 1 kebetulan ya. Jadi dapat ternyata 909,09. Nah, ini sama kalau kita jadikan 909 ini sebagai nilai sekarang ya, 909 kali 1 plus 10% pangkat 1 itu nanti hasilnya juga 1.000 gitu ya. Karena memang present value itu adalah kebalikan dari future value. Ya. Jadi kalau future value tadi 1.000 kali 1 plus I pangkat N gitu kan ya. Jadi nanti dapat 1.000-nya bagaimana? Dapat 1.000-nya kalau dari future value, jadi future value-nya dibagi dengan, ya pakaikan ini ya, future value dibagi 1 plus I pangkat N. Jadi misalnya 1.000 kali 1 plus 10 pangkat 1 itu kan berarti 1.100 ya. Nah, kalau dibalikin ke sini, 1.100 dibagi 1 plus 10 pangkat I dapat 1.000. Jadi present value dan future value itu hanya kebalikan saja ya, pembagian. Gitu. Nah, kalau present value kira-kira bunyi soalnya seperti itu. Yang sudah tadi kita bahas ya. Jadi kita akan deposit berapa untuk memperoleh setahun yang akan datang sebesar Rp1.000. Nah, kalau dengan future value kan soalnya menjadi dengan deposit 1.000 berapa uang kita tahun yang akan datang, setahun yang akan datang dengan tingkat bunga 10% gitu ya. Nah, kita lanjut. Contoh ini. You make a deposit and want 10% rate of return. Nah, future value-nya dapat nanti 1.000. Nah, sama seperti tadi ya. Maka berapa present value-nya gitu ya. Nah, ini 1 tahun juga kan, tapi dengan 10%. Nah, ini bisa kita kali dengan tabel juga. Tidak harus dibagi pangkat begini ya. Future value dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, 1 plus I pangkat N-nya itu dimasukkan di dalam tabel. Jadi ini 1.000 kali 1 tahun N sama dengan 1, 10% kali 0,90909 ini ya. Jadi dapatnya 909. Soal lain misalnya 2 years sekarang ya. Jadi 1.000 dibagi 1 plus 10% pangkat 2. Nah, berarti semakin kecil nih uang yang perlu kita simpan untuk mendapat 1.000 2 tahun yang akan datang itu kan berarti lebih kecil daripada 909 tadi. Karena kita dibungakannya dapat 2 kali ya. Pertama, kedua ya. Tapi yang kita tahu kita sudah akan dapat nanti sebesar 1.000 di akhir tahun kedua. Gitu. Nah, berikutnya soal ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, misalkan Anda memenangkan lotre katanya ya. Ada pilihan untuk mengambil 100.000 3 tahun dari sekarang, gitu ya. Atau pilihannya adalah Anda ambil sekarang. Nah, jadi sebetulnya dapat lotrenya itu berapa katanya ya. Nah, dengan tingkat bunga 8%. Nah, berarti future value-nya dia 100.000. Nilai sekarangnya adalah 100.000 kali, nah karena 3 tahun kita cari dari tabel N-nya 3
I-nya 8%. Atau bagaimana menghitungnya? Kalau ini masih bisa ya kita pakai kalkulator. 100.000 dibagi 1 plus 8% pangkat 3. Kalau tidak dibagi dikali ya, 100.000 kali 1 plus 8% pangkat min 3 gitu kan ya. Kalau dibagi min, pangkat min itu kan dibagi ke bawah ya. Nah, itu sama saja. Nah, jadi berapa yang kita peroleh? Nah, ternyata setara dengan kalau kita peroleh 100.000 3 tahun lagi itu hanya 79.383. Oke, nah lanjut. Present value of single amount. Sama ya, ini juga soal lain saja sebetulnya. Kita ingin dapat 5.000 sebagai down payment mobil 4 tahun dari sekarang. Berapa harus kita simpan untuk dapat 5.000 4 tahun lagi itu? Dengan tingkat bunga 9%. Berarti 5.000 kali 4 tahun N-nya, I-nya 9%. 5.000 kali 7,0843% gitu ya. Atau 5.000 dikali 1 plus 9% ya, pangkat, kalau dikali pangkat min atau plus? Min, Pak. Pangkat min ya, pangkat min ya. Jadi itu nanti nilainya 0,70843 ya. Nah, sekarang anuitas ya. Jadi sama seperti tadi future value, kalau anuitas berarti ada pembayaran serial ya, berkali-kali. Nah, misalkan ini tadi kita akan menerima 1.000 setiap tahun ya. Dari tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga. Nah, kalau ketiga penerimaan itu kita terima sekaligus sekarang ya, today, berapa nilainya? Nah, ini adalah bunga benjemuk tapi 3 kali hitung, atau dia sebagai anuitas ya, 1.000 kali faktor anuitas. Nah, kalau sebagai bunga majemuk, kita ambilnya tabel dari tabel bunga majemuk. Ya, jadi 1.000 pertama 1 tahun ya, yang ini tarik ke sini kan jadi 1.000 dikali 1 plus 10% pangkat min 1. Nah, yang 1.002 tarik ke sini kan jadi, nah yang kedua ini jadi 2 tahun kan. Jadi ini 1.000 yang ini 2 tahun kali faktor 2 tahun 10%. Terus yang ketiga yang ini 1.000 kali faktor faktor majemuk, bunga majemuk 3 tahun. Jadi dikalinya 0,75132. Jadi kita sebetulnya akan nerima 3.000 ya kalau kita tunggu ya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau kita terima sekarang sekaligus hanya dapat berapa? 2486,86 begitu. Nah, lanjut. Akan diterima 1.000 setiap tahun selama 3 tahun dengan tingkat diskon 10%. Nah, ini anuitas ini tidak bisa juga, tidak harus kita hitung seperti kompon ya, satu-satu begini. Dibuat lagi daftar ini disingkat lagi, karena anuitas kalau seperti ini hitungnya kan ribet lagi, padahal kita selalu ingin sederhana. Jadi kita dibikinkan lagi daftar tabel baru yang namanya tabel anuitas. Jadi 1.000 tadi sekarang 33 itu diganti langsung dikalikan 2,48685 ya. Sama dengan 2486,85, sama dengan kalau kita hitung satu-satu gitu ya. Tapi dengan 3 faktor, tapi faktornya bunga majemuk. Kita ambil dari tabel 2 gitu ya, ini angka ini ya. Nah, ini ada anuitas of $1 gitu ya. Anuitas of $1. Jadi langsung 1.000 kali, nah ambil 3 10%. Jadi 2486,85. Nah, ini teman-teman ya. Nah, nanti kita belajar obligasi. Nah, dalam obligasi itu saya langsung saja ke obligasi ya. Atau sebentar sebelum obligasi. Kadang-kadang kita itu membungakan itu tidak tahunan, tapi tengah tahunan ya, semesteran. Nah, contohnya ini ya.
seorang investor akan menerima 500 tapi setengah tahunan untuk 3 tahun. Nah, kalau seperti ini Anda bukan faktornya itu bukan 3 ya, N-nya bukan 3, tapi berapa? 6, Pak. 6 ya. Kenapa 6? Karena kita ini kan simpan uang 500 itu semesteran. Kalau 3 tahun berarti berapa kali? 6 kali. 6 kali. Nah, tapi tingkat bunganya kan biasa dicantumkan tingkat bunga tahunan ya. Nah, tingkat bunganya kita pakai tingkat bunga bukan yang tahunan itu, kita bagi 2 gitu ya. Yaitu yang menjadi tabelnya kita ambil yang 5% ya. Nah, jadi 500 ini sekarang dikalikan bukan 10% 3 tahun ya, tetapi 5% 6 kali ya. Makanya N ini bukan tahun ya. Pokoknya periode aja, periode pembungaan. Jadi jangan disebut tahun. Kecuali pas memang soalnya tahun juga. Nah, jadi 500 kali 5,07569 dapat 2.357.